Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia, sosok tokoh yang hidupnya itu betul-betul menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada detik, tidak ada menit yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk di tahun 2023. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa, sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan tidak bisa dibeli. Meskipun kaya raya, meskipun serba ada, tetapi tidak akan bisa membeli waktu. Dan kita sebagai yang mendapatkan anugerah waktu di tahun 2023 ini, maka seyogyanya kita mensyukuri nikmat itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 5 hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah di awal tahun 2023 kita senantiasa sebaiknya, seyogyanya berdialog dengan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, apakah kalian itu melihat? Apakah kalian berdialog? Apakah kalian terbiasa merenung dengan diri kalian sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin kita sehari-hari disibukkan dengan aktivitas. Di zaman modern mungkin kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan elektronik, dengan kegiatan-kegiatan online, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa jadi seringkali kita lupa melihat siapa diri kita. Maka sebaiknya kita di awal tahun ini renungkan sejenak, kita berhenti sejenak, meluangkan waktu berkomunikasi, berdialog dengan diri kita sendiri. Karena dengan berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu akan banyak memberikan manfaat. Di antaranya kita akan mendapatkan kedamaian. Sesungguhnya kedamaian dan ketenangan itu tatkala kita berdialog dengan diri kita sendiri.
Yang kedua, kalau kita berdialog dengan diri kita sendiri, maka kita akan semakin sadar tujuan kita. Sebetulnya kita itu tujuannya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya, dengan berdialog dengan diri kita sendiri, maka kita akan semakin berhati-hati. Karena kehidupan itu membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan mawas diri selalu, membutuhkan evaluasi, agar senantiasa kita di dalam menjalani kehidupan itu penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali ranjau-ranjau yang kadang-kadang ranjau itu bisa jadi tidak kita sadari. Maka berdialog, berkontemplasi, merenung pada diri sendiri, itulah langkah yang pertama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua yang disampaikan adalah bahwa memang banyak perdebatan mengenai tahun Masehi. Wah, ada yang merayakan, tidak merayakan, dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada ujungnya. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa tahun Masehi dan tahun Hijriah itu dua-duanya sangat berkaitan dengan Islam. Kalau tahun Komariah atau tahun Hijriah itu berkaitan dengan awal Ramadan. Kita tidak akan tahu kapan awal Ramadan. Kita tidak akan tahu kapan bulan haji, bulan Dzulhijjah. Kita tidak akan tahu kapan kita berlebaran kecuali dengan menggunakan kalender Hijriah. Yang kedua, bagaimana dengan kalender Masehi? Kalender Masehi juga ada kaitannya. Urusan-urusan duniawi ini berkaitan erat dengan kalender Masehi. Misalnya penggajian itu berkaitan dengan Masehi. Jangan menanyakan gaji awal bulan tapi Hijri, salah. Misalnya menentukan kapan seorang petani akan bercocok tanam, itu berkaitan dengan Hijriah. Kapan musim hujan, kapan musim kemarau, itu berkaitan dengan Masehi. Dengan Masehi. Dan ini yang jarang dibahas. Ternyata kalender Masehi itu berkaitan dengan waktu sholat. Dengan waktu sholat, silahkan dicek, mudah-mudahan tidak salah. Kalau jamaah sekalian ingin mencoba tanggal 6 Januari 2023, sholat zuhurnya jam berapa, maka cek lagi Januari 22 apakah sama. 6 Januari 22. Kenapa sama? Ya karena perputarannya matahari. Jadi waktu sholat kita itu berkaitan dengan perputaran matahari, maka Masehi. Maka sebetulnya ini dari sisi ilmu ya, bahwa kalender Masehi juga adalah milik umat Islam dan itu berkaitan dengan kegiatan dan ibadah-ibadah di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga yang disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa betul umat Islam sejak Umar bin Khattab itu memiliki kalender sendiri, kalender Hijriah. Itu penting. Kenapa penting? Karena memang kalau tidak ada kalender Hijriah ini repot. Sebelum zaman Umar bin Khattab orang-orang bingung. Kejadian ini terjadi pada tahun gajah. Kejadian ini terjadi pada tahun anu. Bingung. Maka ada inisiatif dari kekhalifahan Umar bin Khattab untuk membuat kalender Islam. Dan itu erat kaitannya dengan misalnya usia. Ini yang sering lupa. Umat Islam juga umumnya banyak yang lupa, tidak ingat kapan lahir misalnya. Saya lahir tanggal 2 Februari 2001. Nah, kalau di Hijriahnya kapan Anda lahir? Umumnya nggak tahu. Nanti cek aja. Sekarang teknologi makin canggih, silakan cek. Kalau tanggal sekian Masehi, tanggal berapa Hijriah?
Karena antara Masehi dengan Hijriah setiap 33 tahun beda 1 tahun. Maka ketika berbicara Nabi SAW usianya 63 tahun, itu kalau dihijriahkan tuh hanya 61 tahun kalau dimasehikan. Karena 63 tahun Rasulullah itu berdasarkan Hijriah. Jadi Hijriah itu lebih sedikit waktunya dibanding dengan Masehi. Nah, maka nanti merenung kepada diri kita, termasuk belajar sebetulnya kita itu lahir, saya itu lahir kapan, tanggal berapa Hijriah. Sekarang teknologi canggih insya Allah mudah kita temukan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang selanjutnya adalah kita evaluasi. Kita evaluasi dan kita rencanakan kembali apa yang sudah dilakukan di tahun 2022. Evaluasi itu adalah menilai diri sendiri. Mulai dari keimanan kita ini sudah bertambah apa berkurang? Apa stagnan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apakah salat kita, ibadah-ibadah kita, amal-amal kita membuat iman kita semakin kokoh? Nah, itu penting untuk dievaluasi. Yang kedua, ibadah, salat, zakat. Apakah zakatnya baru zakat fitrah? Karena menurut penelitian kalau zakat fitrah itu 99% umat Islam melaksanakan. Kalau zakat mal ini banyak yang lupa. Atau jangan-jangan banyak yang nggak tahu, disangkanya zakat itu hanya zakat fitrah. Kadang-kadang lucu, zakat enggak tetapi berkurban, itu aneh. Padahal yang harus dilakukan terlebih dahulu yang wajib, zakat dulu baru berkurban. Itu kadang-kadang suka lupa begitu. Salat, zakat, puasa. Bagaimana puasa kita? Meskipun menurut penelitian di dunia ini umat Islam ada 2 miliar, yang berpuasa itu 1,8 miliar. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam dibanding tadi dengan sholat, zakat, bikin juga dengan haji. Apakah kita sudah berusaha untuk memampukan diri kita untuk berangkat haji apa belum? Usaha dan doanya apa sudah maksimal? Gitu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang perlu dievaluasi lagi adalah akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga, kepada masyarakat kita. Nah, ini penting untuk dievaluasi dan nanti penting untuk direncanakan apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang betul-betul harus ditingkatkan. Karena semua harus ditingkatkan, tetapi ada yang betul-betul harus ditingkatkan. Makanya ada istilah al-istiqomah wa ziyadah. Jadi istiqomah dalam kebaikan, tetapi dalam kuantitas dan kualitas harus terus bertambah. Karena di dalam Islam itu kalau hari ini sama dengan hari kemarin namanya rugi. Jadi istiqomah itu dalam kebaikannya, bukan dalam kualitas dan jumlahnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah harapan di tahun 2023. Jadi seorang muslim harus punya harapan. Dalam agamanya disebut ar-roja. Roja, orang Islam itu harus harapannya tinggi. Nah, itu. Tapi bukan tamanni. Beda antara roja dengan tamanni. Kalau roja itu harapan yang penuh dengan keyakinan, kalau tamanni harapan yang tidak ada dasarnya, harapan lamunan saja. Kalau tamanni, kalau harapan misalnya mudah-mudahan saya lulus kuliah, tapi sudah semester 7, itu namanya harapan. Mudah-mudahan lulus kuliah, daftar aja enggak kuliahnya. Nah, itu namanya bukan harapan tetapi tamanni. Nah, umat Islam
di tahun 2023 ini, mengawali tahun ini harus punya harapan. Harapan-harapan itu harus harapan-harapan yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai dengan Al-Hadis. Misalnya harapan kita apa? Harapan kita mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan yang benar. Jadi harapan yang pertama itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang lain dulu. Yang kedua misalnya harapan berhubungan semakin baik dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar. Itu harapan-harapan baik. Semakin meningkatkan kualitas sosial kita. Nah, ini harapan-harapan kita yang sangat bagus. Semakin berharap untuk tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan. Semakin toleran, misalnya toleran, saling menghargai, saling menghormati antara saudara, teman kita. Semakin sabar dalam menghadapi ujian, karena hidup itu adalah ujian. Semakin bijak mengelola waktu. Kalau kemarin kebanyakan waktu untuk tidur, maka tahun ini kita harapkan mudah-mudahan waktu semakin banyak manfaat dan berguna. Berwawasan semakin luas. Itu juga adalah harapan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan ilmu kita, semakin meningkatkan kajian-kajian kita. Itu adalah harapan-harapan di antara harapan-harapan yang penting dimiliki oleh seorang muslim di tahun 2023. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita di tahun baru 2023 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada man 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qadallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.